Kita berdoa sejenak ya. Bapa Surgawi, terima kasih buat hadirat-Mu yang ada, yang melingkupi kami pada hari ini. Kami percaya ketika Engkau hadir, sesuatu yang besar akan terjadi. Urapilah hamba, jadikan saluran berkat. Terus pimpin ibadah yang sengaja kami adakan untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Terpujilah nama Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur sama-sama kita katakan. Amin, amin. Shalom. Senang berjumpa dengan para pelajar yang luar biasa pagi hari ini ya. Dan juga tentunya rekan-rekan pendidik yang Tuhan pakai dengan dahsyat pagi ini. Shalom semuanya sekali lagi ya. Pagi ini kita kan sama-sama lihat sebuah eksperimen yang dilakukan dengan teliti banget. Yang dilakukan oleh orang-orang pinter terhadap 2 ekor tikus. Dua tikus ya. Yang satu, oh betul ini kecil, kegedean. Jadi ini ya. Oke, yang satu yang kita sebut A ya, kelihatan A-nya ya. Nah, yang kedua B. Tuh, ketutup juga nih di sini ya. Oh, ini tikus ini yang kedua ya. B. Nah. Ya. Ceritanya ini di sebuah akuarium kaca yang cukup besar, lalu diisi air. Tikusnya bisa tenggelam. Cuma disiapkan sedikit ruangan gitu ya, untuk dia bisa sedikit bernapas. Tapi di ruangan tertutup bener nih. Ruangan kaca, dua-duanya dimasukkan tikus yang sama. Ada pemisah di antara ini, ada pemisah ya. Lalu yang satu, yang B ini kita tutup. Gelap, kita buat ruangan kacanya gelap. Sementara tikus yang B ini tutup gelap, dia mesti berusaha untuk tetap berenang supaya dia tidak tenggelam. Eksperimen membuktikan bahwa dia hanya bertahan 3 menit saja. Lalu dia mati air. Dia tenggelam. Dia menyerah. Kenapa? Karena gelap gulita. Dia nggak melihat ada cahaya jalan keluar. Dapat ya teman-teman ya? Jadi ada 2 ruangan kaca diisi air hampir penuh. Lalu tikus B dan tikus A dimasukkan. Yang B dibuat ruangannya menjadi gelap gulita sehingga si B ini nggak bisa melihat jalan keluar. Dia coba bertahan hanya kuat berapa menit? 3 menit. Sementara tikus yang A ini dibuat terang benderang walaupun airnya juga hampir membuat dia tenggelam, tapi ternyata survei membuktikan dia bertahan selama 36 jam. Artinya berapa menit? Oh, udah diketik ya. 2160. Berapa kali lipat dari 3 menit? Ayo, yang jago matematika. Berapa menit? Berapa? 2160 menit dibandingkan 3 menit. 1 banding berapa jadinya? 720 kali lipatnya. Kebayang nggak? Yang dibuat gelap gulita, dia seakan-akan tidak bisa melihat jalan keluar. Belum apa-apa, sebenarnya dia mungkin masih punya kekuatan. Tapi karena gelap gulita, tidak lihat jalan keluar. No hope. Apa tuh no hope? Nggak ada harapan. Jadi hanya, aduh, percuma nih kalau saya berenang juga. Udah mati. Dia tenggelam, mati dalam waktu 3-7 menit. Tapi yang B, yang A, karena dia terang benderang, dia lihat ada sepertinya bisa keluar. Wih, kalau saya bisa lompat, kalau bisa coba berenang, kalau saya coba bisa bertahan, mungkin saya bisa keluar dan bisa hidup. Dia coba, walaupun akhirnya game over juga sih, tapi dia bertahan lebih lama. Ngerti ya? Walaupun ruang dia bertahan sampai 36 jam. 720 kali lipatnya. Nah, pelajaran dari si peneliti yang mengadakan eksperimen ini, dia bilang, ternyata betapa pentingnya sebuah kata itu yang namanya pengharapan. Itu sebabnya pagi hari ini Kak Nelson ingin kasih semangat buat para pelajar yang kelas 7K, kelas 8K, khususnya lebih lagi yang kelas 9 yang sudah siap-siap mau ujian. Betul ya? Udah ujian akhir ya, dan mau cari sekolah SMA atau kejuruan atau kemana, mungkin ada yang mau rencana keluar negeri. Dan juga tentunya ada rekan-rekan pendidik tempat ini yang mungkin sedang ada perjuangan dan sebagainya. Biarlah kita punya pengharapan. Amin. Kita mesti punya pengharapan. Karena penting banget
itu mempengaruhi daya juang kita. Itu sebabnya ada sebuah ungkapan bilang, don't lose hope. Apa? In the storm. Jangan sampai kehilangan pengharapan pada waktu ada badai. Badai itu seringkali dilambangkan dengan masalah, dengan tantangan, dengan hal-hal yang kita tidak terduga. Wah, tahu-tahu ada masalah. Nah, pada waktu seperti itu, jangan cepat-cepat menyerah. Kita mau lihat kebenaran firman Tuhan dari kitab Nabi Yesaya 40, ayat 29 sampai dengan 31. Yuk, Kak Nelson berikan kesempatan buat teman-teman yang bawa Alkitab manual, boleh cari buka kitab Nabi Yesaya. Kalau ya, Yesaya 40, ayat 29 sampai dengan 31. Boleh, silakan buka manual atau yang digital. Lihat ayatnya sama-sama. Yesaya itu perjanjian lama. Sesudah Mazmur, beberapa kitab kemudian ada Yesaya. 40 ayat 29 sampai 31. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Yang belum ditunggu dengan sabar. Cepat tapi ya. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Cuma 3 ayat. Siap semuanya? Sudah? Biasanya ada sebuah pepatah bilang ladies first. Tahu? Ladies first ya. 29 yang perempuan, 30 laki-laki, 31 kita baca bareng. Setuju? Setuju? Are you ready guys? Ready? Mana suaranya nih? Are you ready? Ready. Yang perempuan 29. 1, 2, 3. Bersama-sama 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Ya. Ayat-ayat ini luar biasa. Firman Tuhan bilang dia memberi kekuatan kepada yang apa? Lelah. Menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kadang-kadang jujur. Sebagai manusia normal. Biar kata kalian nih remaja-remaja yang energik. Tapi kadang-kadang aduh gua capek nih. Pernah gak ngerasa kayak gitu? Gua lagi bete banget. Gitu kan ya. Gua moodnya lagi gak bagus banget. Ini lagi capek, lagi lelah. Dan kayaknya tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Bahkan, sorry Kak Nelson mesti ngomong. Kadang-kadang mungkin kalian pernah bilang, aduh gue salah ambil keputusan. Pernah gak gitu? Apalagi nih sekarang zaman now ya. Udah mau, masih muda, masih pelajar kayak gini. Udah mulai main kelilipan mata. Apa tuh kelilipan mata? Udah mulai naksir-naksir. Aduh gue salah nembak. Aduh, gue salah. Ya, nah, teman-teman, hari ini ya firman Tuhan bilang ayat 31, tetapi orang-orang yang apa? Menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Hari ini Kak Nelson mau kasih kebenaran firman Tuhan yang memacu saudara semacam booster supaya saudara semangat kembali. Amin. Terjemahan yang lain bilang begini dari firman Allah yang hidup. Tetapi orang yang berharap. Nah, orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang berharap kepada Tuhan akan diberi kekuatan yang baru. Mereka akan terbang dengan sayap raja wali. Mereka akan lari dan tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi letih. Tema Kak Nelson hari ini yaitu apa? Milikilah pengharapan. Sebab penting banget. Sangat beda sekali pengaruh dari orang yang punya pengharapan dengan orang yang tidak punya pengharapan. Kak Nelson ingin kasih satu contoh lagi. Dulu ada seorang pengusaha sepatu. Oh, pengusaha sepatu, pabrik sepatu gitu ya. Dia bos, dia buka cabang di banyak tempat. Satu kali dia utus 2 orang survei ke tempat yang sama. Pertama-tama si A datang ke tempat yang agak terpencil. Pak Nelson nggak tega bilang primitif. Dia survei ke tempat. Tolong kamu pergi ke satu tempat yang agak terpencil. Coba kamu lihat gimana prospek kita bisa gak bangun pabrik sepatu. Kira-kira bakalan laku gak?
bakal dapat cuan nggak? Tahu cuan? Apa cuan? Wih, untung nggak ya kan? Si A datang. Wah, dia lihat awalnya semangat. Begitu dia lihat, ya, kenapa? Tempat itu ternyata penduduknya kagak ada yang pakai sepatu. Gimana mau jual sepatu? Kan? Dia tanya, bro, kenapa lu nggak pakai sepatu? Itu orang garuk-garuk kepala, sepatu. Itu makanan apa ya? Iya, nggak ngerti yang namanya sepatu. Makanya tadi Pak Nelson bilang nggak tega yang primitif, karena ya tempat yang terpencil. Kalau si A ini keliling, nggak ada toko sepatu di situ. Dia pulang dengan lemas. Bos, lapor. Udah, percuma bangun pabrik sepatu di sana. Nggak ada untungnya, bocuan. Kenapa? Bosnya tanya, kenapa lu bilang begitu? Satu, penduduknya nggak ada yang pakai sepatu. Jadi, nggak laku nanti kita. Dua, mereka nggak ngerti yang namanya sepatu. Tiga, di sana memang nggak ada yang jualan sepatu. Udah, cari tempat yang lain. Ngeri ya? Tapi yang namanya bos tidak mudah menyerah. Dia utus lagi yang kedua, si B. Si B datang ke tempat yang sama. Dia lihat, bener lu, kagak ada pakai sepatu. Mulai garuk-garuk kepala. Dia tanya, bro, kenapa you nggak pakai sepatu? Ditanya begitu, itu sepatu kira-kira makanan kaleng apa ya? Gitu. Nggak ada yang ngerti yang namanya sepatu. Si B keliling dari ujung ke ujung. Nggak ada toko sepatu. Tapi si B pulang dengan semangat. Bos, lapor. Bosnya kaget. Kenapa? Kenapa lu jangan kagetin gua? Ini peluang emas, bos. Kita bisa cuan gede. Kenapa? Yang gua dengar dari si A bilang bocuan. Kok lu bilang cuannya gede? Bener, bos. Itu penduduknya nggak ada yang pakai sepatu. Bener, bos. Nggak ada yang ngerti namanya sepatu. Dan nggak ada toko sepatu. Ini peluang emas buat kita. Aduh, sakit juga. Ini peluang emas buat kita. Kenapa, bos? Saya tanya. Kita bikin pabrik sepatu, kita kasih tahu mereka gunanya sepatu, kita bikin seminar gratis. Kita promosi jualan sepatu. Saya pastikan laku keras. Ngerti nggak maksud Kak Nelson? Ngerti nggak? Paham nggak? Nggak ada saingan, men. Bener nggak? Nggak ada yang jual sepatu, ya kan? Ini barang baru. Biasanya dengan barang baru orang tertarik, betul nggak? Apalagi ada promo, ya kan? Kamu suka promo kan? Diskon berapa persen, Bro? Barang baru lagi. Jadi teman-teman lihat, yang A belum apa-apa, no hope. Berarti ya? Tapi yang B punya pengharapan. Beda gak jadinya? Beda gak? Padahal medannya sama gak? Tempat lokasi sama gak? Sama. Tapi orang yang punya pengharapan, dia akan lebih cepat berhasil. Amin. Dia akan melihat peluang-peluang yang luar biasa. Nah, hari ini karena saya dengan cepat mau sampaikan bahwa mestinya setiap teman-teman yang hadir ini punya pengharapan. Yang setuju katakan amin. Amin. Sebagai hamba Tuhan, minimal Pak Nelson pengen kasih semangat buat kalian. Mesti punya pengharapan jadi seperti Yesus. Yang setuju katakan amin. To be like Jesus. Kalian orang Kristen bukan? Kalian percaya Yesus kan? Itulah menjadi teladan kita. Biarlah karaktermu semakin dibentuk. Biarlah kerohanianmu semakin dewasa. Udah berapa tahun jadi orang Kristen? Dari sekolah minggu kan? Benar gak? Ada yang panjang, saya mau bukan dari sekolah minggu. Habis dari mana? Dari kandungan juga gue udah Kristen. Mentang-mentang mah bapaknya orang Kristen gitu ya. Dari kandungan gue juga udah Kristen, udah didoain. Nah pertanyaannya, udah jadi seperti Kristus belum? Udah dewasa belum? Ngerti ya? Apa masih ngambekan? Apa masih marahan? Apa gampang menyerah? Nah hari ini kalian kasih tantangan. Kalau engkau pernah mengalami kegagalan, lompatlah menuju kepada kesuksesan, keberhasilan. Dalam hal apa? Tadi seperti Kristus. Mungkin sebagai manusia normal, engkau punya pendidikan. Mana kok nggak keluar? Wah, ketutup. Tuh, apa nih? Pendidikan. Ya, apalagi? Pekerjaan apalagi? Pelayanan. Jadi kalian punya sekolah mau sukses gak? Mau dong. Yang kelas 9 mau lulus gak? Mau mencapai gak SMA yang dituju? Yes, gitu dong. Nanti kalau udah SMA, apalagi udah mulai kuliah, apalagi udah mulai gedean, mau kerja bagus gak? Halo? Kepengen dapat duit banyak gak? Mau lah gitu ya kan ya. Kalau lebih dapat duit banyak bisa beli pizza, makan-makan enak-enak kan? Oh iya. Lalu mau melayani gak?
Jangan lupa melayani Tuhan. Amin. Jadi kita kepengen dari hal-hal yang kelihatannya pernah gagal, pernah nggak bisa, kita mau lompat menuju keberhasilan. Amin. Nah, ini dia. Kadang-kadang kita maunya banyak, tapi seringkali tidak jadi seperti yang kita inginkan. Betul? Betul nggak? Makanya ada firman Tuhan bilang, rancangan Tuhan masing-masing dari kita berbeda dan dapat peran tersendiri. Yeremia 29 ayat 11 intinya bilang begini. Aduh, ketutup lagi ya. Rancangan damai sejahtera yang penuh harapan. Tuhan punya rencana yang indah buat saudara. Amin. Yang penuh dengan damai sejahtera, yang penuh dengan harapan. Itu sebabnya sekali lagi jangan pernah keluar dari rencana Tuhan. Walaupun kau pernah mengalami kegagalan babak belur, tapi tetaplah setia dengan rencana Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 bilang, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. God's plan is always the best. Yang setuju katakan amin. Amin. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Yesus pernah ngomong satu kali, dia bilang begini, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala. Kebaca gak? Nggak kebaca ya? Oh, nggak kebaca, ketutupan video. Segala kelimpahan. Ya. Jadi percayalah, Tuhan ingin supaya teman-teman punya masa depan yang cerah dan berhasil. Amin. Nah, ada 3 rahasianya. Tadi ya, kalau orang punya pengharapan, maka dia ada 3 keuntungan yang dia akan peroleh. Keuntungan yang pertama, dia akan mendapat kekuatan yang baru. Tadi firman Tuhan bilang, tetapi orang yang berharap pada Tuhan akan diberi kekuatan yang baru. Mungkin teman-teman pernah punya kekuatan, punya pengharapan pada waktu masih SD, suka ditanyakan sama papa mama. Nah, nanti kalau udah gede mau jadi apa? Pernah nggak? Pernah nggak punya cita-cita? Pernah punya mimpi gak? Punya. Pertanyaannya, sekarang masih punya? Yes, gitu. Atau sudah mulai buyar mimpinya? 50-50. Kan ada pepatah bilang, gantungan cita-citamu setinggi langit. Masih ada? Atau udah jatuh berantakan? Setengah-setengah masih. Mungkin seiring waktu berjalan, sorry to say, papa mama mengalami something. Ngerti maksud saya? Mungkin dalam perjalanan pekerjaan papa mama mengalami surut. Ngerti ya? Karena ekonomi, pandemi, usahanya nggak jalan bagus. Kira-kira gue masih bisa kuliah gak ya? Ngerti ya teman-teman ya? Mulai kepikiran, mulai bingung. Dulu sih semangat, tapi sekarang, aduh, udah 50-50. Tapi Alkitab bilang hari ini, kalau engkau punya pengharapan, kau akan diberi kekuatan yang baru. Teman-teman pernah nonton film Popeye gak? Pernah juga? Pernah. Emang Popeye pacarnya siapa? Ayo, siapa? Ayo. Hah? Olive. Kok tahu? Musuhnya siapa? Ayo. Yang pasti bukan Nelson musuhnya. Siapa? Siapa bro? Apa? Siapa musuhnya Popeye? Brutus. Tiap kali Popeye digebok sama si Brutus. Karena Brutus gede. Tapi Popeye nggak cepat menyerah. Tahu nggak? Supaya Popeye dapat kekuatan. Makan apa? Iya, sayur apa namanya? Bayam. Dia kuat lagi kalau makan bayam. Ngerti ya? Nah, teman-teman, mungkin dalam perjalanan hidupmu, engkau pernah mengalami masa-masa, gue babak belur nih. Gue capek nih. Waduh, gue musuk nih, jatuh nih. Tapi jangan cepat-cepat nyerah. Yuk. Berharaplah kepada Tuhan, engkau dapat kekuatan baru. Amin. Hari gini kalian punya handphone nggak? Oh, nggak boleh. Disita, nggak boleh. Karena Nelson masih punya, boleh. Pernah lowbat nggak? Pernah lah, sebagus apapun. Yang paling bagus es berapa hari ini? 22 atau 23? Udah keluar 23. Tuh ya kan? Udah. Berapa jut? Coba, ada yang tahu nggak? S22 berapa jut? Hah?
Terkejut. 20 jutaan. Itu bagus gak? Permisi tanya, bisa lobet apa enggak? Hah? Masa? Kan handphone bagus. Bisa lobet. Kalau lobet langsung dibuang. Kan Nelson mau terima nih. Ayo, kalau lobet diapain? Dicas lah. Jujur. Kita pernah lobet gak? Pernah lobet gak kita? Pernah. Pada waktu lobet, dunia hancur? Hah? Pada lobet artinya masa depan kamu suram, madesuk? Enggak. Pada waktu lobet, datanglah kepada Tuhan supaya kamu dicas lagi. Dapat kekuatan baru. Amin. Amin ya. Jadi, dengar. Ada seorang yang bernama Jack Ma. Pernah dengar gak namanya? Jack Ma. Pernah dengar? Masa nggak pernah tahu? Barusan Pak Nelson sebut. Tahu kan? Siapa dia? Ayo Jack Ma. Alibaba keren. Pengusaha sukses. Padahal dulunya, sorry ya, dia sedikit cungkring. Tahu cungkring? Kurus. Orang susah. Goes sepeda, pakai kaosnya agak bolong-bolong dikit, bukannya gaya, bukannya style gitu, bolong-bolong. Memang susah gitu ya. Orang kismin. Tahu orang kismin? Dia. Sekolahnya gagal. Tapi ternyata dia bangkit lagi, dia coba lagi. Dan hari ini dia pengusaha sukses. Betul nggak? Betul nggak? Nah, dia punya pepatah begini. Bisa bahasa Inggris? Kebaca gak tuh? Never quit. Apa artinya? Jangan keluar, jangan menyerah. Today is hard. Tomorrow will be worse. But the day after tomorrow will be sunshine. Haleluya. Mungkin hari ini susah. Besok bisa jadi lebih susah. Tapi dengar baik. Lusa, hari-hari ke depan akan terbit matahari. Amin. Akan bersinar. Artinya dia tidak mudah menyerah. Selalu punya pengharapan. Ayat firman Tuhan dalam Amsal 24 ayat 16 bilang begini. Kalau nggak kebaca di sini, kalau kalian matanya masih tajam bisa lihat di situ. Ya, di situ kalau keluar. Amsal 24 ayat 16. Nggak usah dibuka, lihat saja langsung. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun dia apa? Ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Perhatikan baik-baik. Sekali lagi, kita bisa jadi jatuh. Tapi jangan keenakan jatuh. Wake up, man. Haleluya. Bangkit lagi, bangun lagi. Dapatkan kekuatan baru. Kapan? Ketika kita punya pengharapan. Yang kedua, keuntungan kedua. Kalau kita punya pengharapan ya. Jadi kita mesti punya pengharapan. Dan jadi orang selalu, siapa nih? Si Mario Bros bilang apa? Semangat. Bisa bilang semangat? Ayo, 2, 3. Yang lebih bagus tuh. 2, 3. Semangat lagi. 2, 3. Kencengan dikit. 2, 3. Semangat. Berikan tepukan tangan yang meriah. Mana nih suara anak muda? Semangat. Ya. Yang pertama, ketika kita punya pengharapan, kita akan dapat kekuatan baru. Yang kedua, kita akan mampu mengatasi kesulitan. Alkitab bilang orang yang berharap pada Tuhan mereka akan terbang dengan sayap Raja Wali. Bukannya nyungsep, bukannya turun, tapi terbang naik. Haleluya. Kalian pernah punya masalah gak? Pada waktu punya masalah, jangan musruk. Jangan kalah dengan masalah. Atasi masalah, jadilah pemenang. Haleluya. Sebab kalian punya potensi yang luar biasa. Seperti burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Jadi, kalau ada masalah, jangan ngomel, jangan gerutu. Tahu gak gerutu? Jangan bersungut-sungut. Kenapa sih gue begini? Kenapa sih cuma gue doang? Yang lain enak-enak aja. Kenapa sih bapak gue begini? Kenapa sih gurunya begitu? Jangan ngomel. Kalau masalah yang kau hadapi, itu sebenarnya masalah biasa. Alkitab bilang dalam 1 Korintus 10 ayat 10 dan 13, janganlah bersungut. Pencobaan yang kamu alami ya pencobaan yang biasa. Tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar sehingga kamu dapat
menanggungnya. Jadi kalau kamu punya masalah itu biasa. Betul nggak? Tadi kan Nelson tanya, kalian pernah punya masalah? Pernah. Artinya masalah itu biasa. Jangan heboh. Kayaknya masalahnya paling gede sendirian. Lu nggak ngerasain sih kayak gua. Begitu ngomongnya. Merasa paling gede masalahnya. Padahal masalah itu biasa. Dan kalaupun rasanya kamu pikir udah berat banget, ingat kita punya Allah yang setia. Haleluya. Dia akan berikan kamu jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Itu sebabnya Paulus bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Ada Kristus yang akan memberikan kekuatan supaya kamu dapat menanggungnya. Yes, I can do it. Bisa ngomong gitu ya? Coba. Yes, I can do it. Bisa ngomong gitu? 2, 3. Kurang greget. Lihat gak tuh mukanya sampai greget minta ampun. Ayo, 2, 3. Yes, I can do it. Sekali lagi, 2, 3. Yes, I can do it. Karena saya punya cerita. Dengar baik. Satu kali, dengerin. Karena saya punya cerita. Bahwa kita sebagai manusia punya potensi untuk mengatasi kesulitan. Dengar baik ya. Kalian tahu rumah sakit? Hah? Tahu gak rumah sakit? Rumahnya yang sakit. Di rumah sakit banyak pasien. Pasiennya orang kuat apa sakit? Orang sakit. Biasanya orang sakit lemah atau seger? Lemes. Kalau kesenggol? Ya nggak jatuh-jatuh juga kali. Teriak paling. Ngerti gak ya? Apalagi yang luka-luka. Yang kena jatuh gitu kan. Di gips, di toel-toel gimana? Sakit nggak? Sakit. Biasanya orang sakit yang di rumah sakit lemah kondisinya. Setuju? Tiduran aja kan? Diajak lari bisa nggak? Yang benar. Kita naik lomba lari yuk. Dia bilang gua nggak bisa kan? Nah begini pertanyaannya, dengerin baik. Orang sakit yang ada di rumah sakit kondisinya lemah, tapi kalau satu malam ada yang teriak kebakaran, pertanyaannya bangun nggak? Loh katanya sakit tadi, lari nggak? Katanya nggak bisa lari tadi. Ayo. Berusaha. Kenapa mau lari? Mau hidup, punya pengharapan. Ngerti ya? Itu yang Kak Nelson maksudkan. Ketika orang punya pengharapan, dia akan mampu mengatasi kesulitannya. Yang setuju katakan amin. Amin. Teman-teman bisa lihat gak? Kalau dia punya pengharapan, dia akan atasi kesulitannya. Dia akan bangkit dan berlari. Betul gak? Biar kata sakit daripada angus gosong. Benar gak? Teman-teman bisa lihat, kalau engkau punya pengharapan, engkau sanggup mengatasi kesulitan. Yang kelas 9, halo, jangan menyerah, haleluya. Kalau engkau punya pengharapan lulus, mencapai SMA yang ingin kau tuju, semangat, atasi kesulitanmu, haleluya. Engkau yang punya mimpi, punya cita-cita, kejar, atasi tantangan yang kau hadapi. Jangan cepat-cepat menyerah. Yang ketiga, yang terakhir, keuntungan ketika kita punya pengharapan. Firman Tuhan bilang, engkau akan mencapai tujuan hidupnya. Kita bilang, tetapi orang yang berharap kepada Tuhan, mereka akan apa? Lari dan tidak menjadi. Mereka akan apa? Berjalan dan tidak menjadi letih. Saudara lihat, jangan diam di tempat. Kalau mau mimpimu jadi kenyataan, kalau mau cita-citamu terwujud, jangan diam di tempat, ngerti nggak? Larilah, jalan terus. Kalau larinya lagi capek, minimal kau jalan, ngerti nggak? Move, jangan diam di tempat. Maka cepat atau lambat tujuanmu akan tercapai. Ngerti ya? Jadi jangan berhenti, jangan stop di tengah jalan. Mungkin tantanganmu besar, mungkin masalahmu banyak. Seperti tadi Jack Ma bilang, today is hard, tomorrow will be worse. But after, tapi sesudah itu akan muncul pelangi,
akan terbit matahari yang bersinar buat kehidupan. Amin. Mungkin hari-hari ini yang kau hadapi susah, tapi jangan menyerah, jangan putus asa. Keep moving. Teruslah berlari, teruslah berjalan. Engkau akan capai tujuan hidupmu dan akhirnya engkau apa? Finishing. Di Alkitab ada satu cerita menarik begini. Kamu pernah dengar gak cerita atau sekolah minggu atau khotbah tentang seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun? Pernah dengar? Pernah dengar ya? Di sini nggak mulu. Emang nggak ke gereja? Yang pernah tahu ya, ini perempuan sakit pendarahan 12 tahun. Itu lama apa sebentar? Lama banget. Jangankan 12 tahun, 12 hari aja udah nggak betah kita. Benar nggak? Lama, apalagi 12 minggu, 12 bulan. Ini 12 tahun. Lamanya minta ampun. Apalagi perempuan-perempuan ngerti ya, yang namanya pendarahan tuh keluar darah banyak, jadi tubuhnya lemes. Ngerti ya? Nah, Alkitab catat begini, satu kali perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun, udah keluarin duit banyak, udah ke dokter, duitnya habis-habisan, belum baik-baik juga. Kira-kira tinggal nunggu apa? Game over. You know game over? Tapi ternyata di kitab, di Injil Markus kasih tahu, satu kali Yesus lewat. Pada waktu dia dengar, Yesus lewat, tiba-tiba muncul pengharapannya. Ngerti gak? Muncul pengharapannya. Lalu dia ngomong, asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Udah 12 tahun sakit pendarahan, tubuhnya udah lemah. Tapi waktu dia dengar Yesus lewat, dia bilang, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Permisi tanya, kira-kira deketin Yesus gampang apa susah? Kenapa susah? Rame. Benar itu. Karena banyak orang, betul ya? Kita bilang kemanapun Yesus pergi, berbondong-bondong orang. Kayak artis gitu, tau kan? Kamu deketin artis gampang susah? Susah. Apalagi mau minta tanda tangan gitu kan. Mau selfie bareng gitu ya. Susah. Ini perempuan mau deketin Yesus susahnya minta ampun. Yang sehat aja susah, apalagi dia sakit, lemes, ngerti ya? Makanya ada gambar, ada seniman yang kasih gambar sampai dia jatuh ngesot, ngerti ya? Merayap. Walaupun demikian, tadi kita bilang dia tetap berlari, dia tetap berjalan. Nangkep gak ini? Sampai akhirnya dia menjamah jubah Yesus. Dan Alkitab bilang dia disembuhkan. Dengar baik. Dengar. Karena Nelson mau lebih serius sekarang. Yang namanya susah bukan berarti mustahil. Amin. Amin. Hari ini teman-teman mungkin punya mimpi, punya cita-cita. Engkau punya kerinduan. Mungkin susah, mungkin gak gampang. Yes! Tapi itu bukan berarti mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya ku diangkat dan amin. Percayalah, ketika engkau punya pengharapan, engkau akan mencapai tujuan hidupmu. Satu ayat yang lain dalam kitab Mazmur bilang, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kalian pernah sekolah nggak langsung tiba-tiba pakai topi sarjana? Butuh waktu dari TK, SD, SMP, SMA, nanti kuliah baru pakai topi sarjana. Betul ya? Time for success. Butuh waktu untuk mencapai keberhasilan. Tapi yang penting engkau terus berlari, engkau terus berjalan, dan jangan berhenti, apalagi stop di tengah jalan, apalagi mundur. Ngerti ya? Teruslah dengan impian dan cita-citamu. Kalau hari-hari ini kau hadapi panas, kayaknya hari-hari ini saya gelap. Dengar baik. Ketika engkau punya pengharapan, seakan-akan ada sebuah sinar yang masuk dalam kehidupanmu. Dan sinar itu namanya hope. Ngerti ya saudara ya? Hope. Hold on, pain end. Ketika kita punya pengharapan, maka kita bisa bertahan
dan penderitaan akan selesai. Mungkin kalian merasa kering. Hari-hari ini kau merasa gundah gulana, galau. Sorry to say, bukannya mengungkit luka lama. Mungkin gara-gara COVID papamu pulang ke surga. Mungkin mamamu kembali ke surga. Engkau mulai kelimpungan. Gimana dengan masa depan saya? Mungkin hari-hari ini kau merasa bingung. Kenapa usaha yang papa saya kerjakan merosot? Gimana dengan masa depan saya? Hari ini jangan cepat-cepatnya nyerah. Mungkin kehidupanmu gersang, nggak ada tawa lagi, yang ada keributan. Hari ini ketika engkau punya pengharapan, engkau seperti ada oase di padang gurun, ada oase, ada air di sini yang membuat engkau menjadi segar. Itu sebabnya hari ini, Kak Nelson mau kasih semangat buat kalian. Ayo, never give up, set a goal and go for it. Pasang target buat kehidupanmu. Engkau ingin jadi apa nanti udah gede? Engkau ingin menjadi seorang seperti apa? Keberhasilan yang ingin kau capai. Ayo setting dan kejarlah itu dari sekarang. Jangan pernah menyerah. Kenapa? Karena kita punya Allah yang besar. Amin. Allah akan siapkan anugerahnya yang kita nggak pernah lihat, yang nggak pernah dengar, yang nggak pernah timbul. Tapi Allah akan siapkan buat kita. Dan Allah siapkan anugerahnya makin lama makin besar, makin lama makin besar, makin lama makin besar. Hari ini bukan kebetulan kalian ikut hadir ke sekolah dan ikut dalam ibadah pelajar. Bukan kebetulan. Mungkin hari ini cuacanya nggak bagus, kurang mendukung. Mungkin kalian bisa bilang, enakan saya tidur lagi dan nggak perlu sekolah. Hari ini kau sekolah dan bikin ibadah dan kamu hadir. Saya mau pastikan firman Tuhan sedang berbicara buatmu hari ini. Supaya engkau tidak menyerah. Supaya engkau kembali bangkit. Dan capai target dalam kehidupanmu secara pribadi lepas pribadi. Saya mau ajak kita nyanyi satu lagu yang sederhana. Kalau engkau bisa nyanyi dengan sungguh-sungguh, dengan mata yang terpejam, dan satu doa buat kamu. Tapi kalau engkau nggak bisa, engkau boleh lihat slide di depan. Dan engkau nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat kita menyembah. Amin. Boleh kita bangkit berdiri. Yuk, pada waktu engkau punya pengharapan, ada 3 keuntungan yang kau peroleh. Engkau akan dapat kekuatan baru untuk meraih impianmu. Engkau akan mengatasi kesulitan-kesulitan yang kau hadapi. Dan pada akhirnya, engkau akan mencapai tujuan hidupmu. Haleluya. Haleluya. Yuk, yang bisa nyanyi dengan sungguh-sungguh dan berdoa, saya nggak mau menyerah. Saya nggak akan putus asa. Saya akan capai cita-cita dan impian saya. Ada anugerah demi anugerah yang Tuhan siapkan buat saya. Milikilah pengharapan. Yes Lord, haleluya. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Yuk kita nyanyi sungguh-sungguh dengan sikap doa, dengan keyakinan yang teguh. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Yuk kita nyanyi dari awal ya. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji. Langit selalu nyanyi dengan sungguh-sungguh, tetapi Dia berjanji. Yes. Oh haleluya. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi
Dia berjanji berikan kekuatan. Amin, amin. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Semua mata dipejamkan dalam sikap doa. Musik mainkan pujian ini dengan lembut. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Milikilah pengharapan bahwa mujizat masih ada. Pintu-pintu akan terbuka dalam kehidupanmu. Jangan stop, jangan berhenti, apalagi mundur. Teruslah berlari, teruslah berjalan dalam rencana Tuhan yang besar. Ada anugerah demi anugerah yang Tuhan sudah sediakan buat orang yang punya pengharapan. Pagi hari ini, karena saya ingin tantang kalian. Kalau kau pernah punya cita-cita, pernah punya impian, dan hari-hari ini kau hampir menyerah, dengarlah firman Tuhan. Bangkit sekali lagi. Ayo bangun lagi. Raih impianmu dan cita-citamu. Milikilah pengharapan. Percayalah Tuhan sanggup menolongmu untuk mengatasi kesulitan yang ada dan mencapai tujuan hidupmu, menggenapi rencana Tuhan. Bagi teman-teman yang butuh pertolongan Tuhan, bagi teman-teman yang mau mengandalkan Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Karena saya ingin berdoa supaya kekuatan Allah mengalir dalam kehidupanmu. Yes, nggak usah malu-malu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dan bilang, Tuhan, saya butuh pertolonganmu. Saya mau taruh pengharapan saya kepadamu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Bapak surgawi, hamba berdoa buat setiap tangan yang diangkat. Mereka yang membutuhkan jamahan Tuhan. Mereka yang ingin mewujudkan impiannya, cita-citanya. Mereka yang hampir menyerah. Hamba berdoa demi nama Yesus. Kuatkan mereka. Bangkitkan semangat mereka sekali lagi. Buat mereka punya pengharapan. Bahwa jalan-jalan pasti akan terbuka. Bahwa pintu-pintu masih bisa terbuka. Mujizat masih ada. Tuhan, jamahlah setiap tangan yang diangkat. Alirkan kekuatan Tuhan sehingga mereka mampu mengatasi kesulitan yang ada. Berikan kekuatan buat mereka terus berlari, terus berjalan untuk menggenapi rencana Tuhan. Hamba berdoa demi nama Yesus. Kau lihat tangan-tangan yang diangkat ya Tuhan. Kau jamah Tuhan buat rumah tangga mereka, buat impian, buat kerinduan mereka. Pakailah mereka, genapi rencanamu, dan adakan mujizat dalam kehidupan mereka. Demi nama Yesus, jadilah demikian. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Yes, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami percaya Tuhan, kami mau setia, kami mau punya pengharapan, dan kami percaya ketika kami punya pengharapan, ada kekuatan baru yang akan mengalir, ada kemampuan ekstra supaya kami bisa mengatasi kesulitan, dan kami akan mencapai tujuan, menggenapi rencana Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan dengan keras, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Saya silakan kembali kepada pimpinan setempat.